Saudaraku yang terkasih, akulah gembala yang baik, itu kata Tuhan Yesus kita, saudaraku. Dialah gembala yang baik, yang membawa kita, menuntun kita ke rumput hijau. Dia membaringkan kita ke rumput hijau. Maka saudaraku yang terkasih, kita sudah mengenal suara daripada Tuhan. Jika suara Tuhan berkata kepada hati kita, kita bisa kenal hati Tuhan itu, saudaraku. Tapi kalau suara yang lain, kita tidak perlu hiraukan. Karena suara Tuhan itu menuntun kita kepada kebenaran. Maka saudara yang terkasih, berbahagialah orang jika sudah mengenal suara daripada Tuhan. Tapi yang lebih berbahagia lagi, Tuhan itu mengenal kita, saudaraku. Bukan hanya kita mengenal Tuhan itu, tapi Tuhan Yesus itu mengenal suara kita. Maka saudaraku, bersungguh-sungguhlah kita. Setiap orang yang datang melalui pintu adalah pintu daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Maka saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita belajar siapakah Yesus itu, yang memelihara kita, saudaraku, yang mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk kita, saudaraku, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yesus itulah, saudaraku, kasih karunia, menjadi gembala yang baik kepada kita, saudaraku, menuntun kita dari setiap perjalanan, menuntun kita dari setiap jalan pikiran kita, saudaraku, supaya pikiran kita ini tidak berlalu kemana-kemana, Tuhan, tapi pikiran kita ini selalu tertuju kepada keadaan yang sebenarnya, yang untuk kemuliaan kepada Tuhan. Maka roh Tuhan mengajari kita senantiasa, saudaraku, agar kita berjalan dalam kebenaran Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih, banyak di dunia ini, Tuhan, suara-suara yang kita dengar. Banyak di dunia ini suara-suara yang kita dengar, yang asing, saudaraku. Yang kalau kita ikuti, saudaraku, itu membawa kita kepada bahaya ataupun kepada maut. Maka saudaraku, dari situ kita tetap belajar, memperhatikan apa yang kita kira-kira diinginkan Tuhan dari kita. Supaya itulah yang kita lakukan, saudaraku. Karena tanpa kita melakukan Tuhan, kita tersesat. Banyak orang, saudaraku, rajin ke gereja, rajin kemana-mana, saudaraku, mendengar firman Tuhan. Giat di gereja, giat mengadakan perpaduan suara, saudaraku. Tapi untuk melakukan Tuhan belum tentu, saudaraku, melakukan firman-Nya. Contoh salah satu, saudaraku, firman Tuhan berkata, mengampunilah kamu, karena aku sudah dulu mengampuni kamu. Tapi saudaraku, kata-kata itu seolah-olah kata-kata yang berlalu saja, saudaraku. Pengampunan itu tidak dapat dilakukan, tidak mau mencobanya, saudaraku, sehingga tidak pernah sempurna. Setiap orang membuat dia kecewa, terus sakit hati. Karena kenapa? Belum pernah berlatih, belum pernah mencoba melakukan firman. Hanya tahu, tapi tidak dilakukan. Maka saudaraku, dari ini, gembala baik itu, saudaraku, Yesus sendiri, dia mengenal siapa yang melakukan firman Tuhan. Dia tahu itu, saudaraku. Maka saudaraku, dengan giat kita melakukan firman Tuhan. Karena tujuan hidup kita adalah surga kekal. Maka saudaraku, kita harus memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kehendak Bapa. Yang tidak kehendak Bapa, saudaraku, jangan kita lakukan. Banyak yang tidak kehendak Bapa, tapi seperti seolah-olah benar kata dunia. Tapi jangan kita lakukan, hanya seturut dengan firman Tuhan. Maka itu adalah orang yang berbahagia, yang melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan kuasa Tuhan, saudaraku. Maka bergiatlah, majulah dalam pelayanan, majulah dalam berdoa, majulah dalam memberi, majulah dalam semua apa yang dianjurkan oleh Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan yang diberikan kepada kita, saudaraku. Karena karunia kemuliaan akan diberikan kepada orang yang setia melakukan firman Tuhan. Sekian, saudaraku, firman Tuhan yang begitu singkat. Aku percaya Roh Allah memberikan kepada kita roh keberanian untuk berani percaya. Haleluya, amin.